Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di acara Banjarbaru TV, yaitu program Banjarbaru Menyapa. Krik krik. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah usaha. Usahanya itu bergelut di bidang kita sambungkan dengan lagunya gini, bergelut di bidang madu di tangan kanan, racun di tangan kiri bu. Nah cukup sudah. Karena jadi acara cari bakat. Oke, teman-teman, kita hari ini akan membahas tentang sebuah usaha di Banjarbaru, di mana hari ini kita akan mencoba mengulik lebih dalam tentang usaha tentang madu kelulut. Apa sih itu madu kelulut? Gimana rasanya? Apakah susah budidayanya? Nah, langsung aja kita perkenalkan pada pelaku usahanya. Langsung di sini ada dua orang luar biasa. Oke, Bang, kita kenal dulu deh. Nama abangnya siapa dulu? Abangnya baju hijau dulu deh. Oke, perkenalkan, nama kita Alfat Rijal Holdani. Oke. Kita bagian dari share IT-nya di Kampung Berkat Bersatu. Oke, advisor IT. Bang siapa tadi, Bang? Alfat Rijal Holdani. Panggilannya siapa jadi? Alfat boleh lah. Bang Alfat ya. Kalau abangnya? Kalau saya Ahmad Nurkolis. Ahmad Nurkolis. Dan sebagai ketua kelompok Sebagai ketua. Mas Berkat Bersatu. Oh, Mas Berkat Bersatu. Jadi lu manggilnya abang siapa nih biar lebih akrab nih? Abang Co aja. Abang Co dan Abang Alfat. Abang Co. Jadi aku manggilnya abang ya, Bang ya. Kita sepakat dulu biar lebih ini, lebih akrab gitu ya. Oke, Bang. Aku penasaran nih, kenapa kok jadi madu kelulut yang diambil? Madu kelulut itu apa sih sebelumnya? Pada awalnya kami pun juga tidak tahu kelulut itu apa. Terus fungsinya di mata rantai kehidupan itu apa. Itu bermula pada saat kami pindah domisili. Pindah domisili dari Gambut ke Banjarbaru. Nah, itu kan hunian baru baru kampung baru, dan itu banyak pengembang di situ. Oh, makanya jadi Pokmas Kampung Baru. Iya. Kampung Berkat Bersatu. Ya. Nah, di situ kami menemukan banyak koloni kelulut itu di situ, tapi kami nggak tahu ini fungsinya apa. Jadi kami anggap dia itu sebagai hewan yang pada dasarnya itu mengganggu gitu, karena dia banyak berkerumun di sekitar manusia. Habis itu bentuk tubuhnya itu semacam lalat. Bentar, Bang. Ini madu kan? Iya. Dia nggak enak. Dia nggak menyengat, dia stainless, jadi nggak punya sengat dia. Nggak punya sengat. Cuman ngikit gitu, macam rang-rang gitu. Oh, ini kelulut yang biasanya apa ya? Yang sering banyak ngumpul-ngumpul itu yang di tembok-tembok rumah yang gitu. di tembok-tembok rumah. Itu maksudnya Iya. kelulut. Oh. Okay. Nah, kita baru tahu itu adalah salah satu lebah. Salah satu genus lebah yang punya manfaat besar. Ketika kami itu kebetulan liburan di Pulau Jawa dan ada undangan pameran hasil hutan kayu. Jadi di situ kami baru tahu. Nah, itu bukannya di rumah kami berlimpah gitu. Sangat-sangat berlimpah, ada di fondasi rumah, di pintu-pintu, di sela-sela meja, di kursi-kursi. Oke, jadi baru tahu pada saat itu bahwa binatang ini atau hewan ini bisa menghasilkan madu. Menghasilkan madu. Ini yang biasa di tembok ada. Iya, ada kayak lilin itu. ada kayak lilin. Kalau misalkan lilin itu kalau jalan tuh kita tutup tuh. Iya, kita tutup. Kadang kita semprot sama baygon. Iya. Gitu biar mati. Oh, oke. Jadi dia nggak nyengat. Iya. Terus jumlahnya juga liaran di alam. Iya. Terus manen ketika membudidayakan ini mengambil madunya gimana? Nah, ketika kami menghadiri pameran hasil hutan kayu itu dari Kementerian Kehutanan. Nah, kebetulan di situ ada pelatihan. Nah, di situ ada pelatihan, kami berkesempatan untuk mengikuti pelatihan. Oke. Jadi itu kan ada workshopnya kan. Dan kami memang interest gitu. Itu berlimpah di Banjarbaru, tapi di Gambut nggak ada. Nah, Banjarbaru. Iya. Banjarbaru banyak.
Di Gambut sama sekali nggak ada dan sudah kita ujikan beberapa kali. Di situ ada 30 koloni tapi lenyap semua. Lenyap semua Iya. Karena ternyata di saat pelatihan kita akan dibekali itu, dibekali pengetahuan tentang stainless steel. Jadi limbah tanpa sengat itu. Nah ternyata dia itu bisa menjadi indikator pencemaran lingkungan. Oh, si Ah. kelulut ini Iya. jadi indikator pencemaran lingkungan. Jadi semakin banyak kelulut, Semakin baguslah kualitas oh lingkungan. semakin bagus kualitas lingkungannya. Iya. Jadi apakah yang dipanen madunya ini dari sela-sela pintu itu atau gimana? Belum, itu nggak bisa dipanen. Oh, itu nggak bisa dipanen. Jadi ada trik khusus pada saat pelatihan itu kami mendapatkan pelatihan yang namanya metodologi induksi. Berarti hewannya sama ya? Di hewannya sama. Jadi kita induksi pakai kotak, pakai box kotak kan. Habis itu kita pakai selang, kita masukin tembok. Kita masukkan ke tembok, kita tutup sama lilin mainan anak-anak. Nah, pada akhirnya dia bersarang pada Dia kotak. pindah dari tembok Tembok itu itu ke ke kotak. kotak. Jadi penculikan secara halus. Iya. Oke. Oke deh Bang. Tadi intinya kelulut ini adalah satu usaha yang sekarang Abang jalani dan tentunya sudah berkembang dong. Dari tahun berapa tuh Bang? Itu kami memulainya itu pada tahun awal-awal kami pindahkan tahun pertengahan 2019. Tahun 2019 ya Iya. Bang ya. Baru banget ya. Iya. Baru banget nggak sampai 5 tahun. Belum sampai 5 tahun. Dan itu karena dulu kan kami tinggal sama mertua di Gambut. Nah, disuruh mandiri lah. Pindah ke Banjarbaru. Nah, di situ tanpa sengaja ketemu itu dengan kelulut itu dan berasa manis gitu. Kemudian ya aku dengar-dengar kabar katanya bener nggak? Ini juga didukung sama program dari pemerintah Kota Banjarbaru yaitu RT Mandiri. Iya benar. Nah, Kalau boleh tahu dalam bentuk apa tuh Bang? Bantuannya seperti apa? Apakah berupa pelatihan nggak? Atau seperti apa bantuannya? sebelum kami menjawab pertanyaan Dian, nah kami akan meruntutkan dulu perjalanan kami. Oke. Jadi sebelum sampai kepada dapat bantuan, Oke. ketika kami pulang dari Jawa, kami kan berkat bersatu. Jadi kumpulan dari perumahan-perumahan itu. Nah, bertemulah kami dengan Pak Alfat, dengan rekan-rekan yang lain. Nah, kita bicarakan potensi kelulut itu Dari di kelulut kampung ini. kami. Ya. Oke. Nah, setelah itu beliaunya ini kan ahli di bidangnya, di bidang IT. Oke. Kayak mana kalau ini nanti bisa dikolaborasikan dengan itu, dengan digitalisasi dan bagaimana transparansi. Nah, ketika itu kami bikin Pokmas dulu, bikin infrastrukturnya dulu. Oke. Nah, Infrastruktur dibikin ya. dulu, masih dibikin Nah, dulu. Habis itu pemecahan RT kan, jadi kampung mandiri berkat bersatu itu. Nah, di situ ditawarkanlah sama pemerintah Sungai Besar program RT Mandiri. Nah, baru ke untuk menyokong aktivitas kegiatan kelulut tadi. Oke, jadi ada peran pemerintah yang juga cukup mensupport teman-teman dari Pokmas berkat bersatu. Oke. Oke, aku pindah ke Bang Alfat nih. Bang, Iya. sangat jarang ya ada petani yang melek terhadap digitalisasi atau teknologi, gimana caranya digitalisasi itu jarang banget ya. Mungkin kalau misalnya petani-petani milenial, petani-petani muda mungkin dia akan melek ke sana mungkin gitu loh. Tapi jarang ada petani milenial gitu. Nah, di sini Bapak Bang Chow dan juga Bang Alfat di sini bisa menemukan satu sama ide itu prosesnya gimana sih? Ya, jadi awalnya terkait tadi melanjutkan Pak Kholis, sebelum pemekaran itu sudah kita desain bagaimana mengelola RT secara digital. Mengelola RT secara digital. Ya, dia lewat sistem informasi Pakem RT itu yang sudah kita jurnalkan dan kita sudah domain hostingkan di Kominfo juga, alhamdulillah. Oh, ada domainnya? Ya, ada Kominfo walaupun sedang down ya PDN itu. Jadi kita situ kemudian dari situ masyarakat sudah terbiasa dengan digital. Oke, contohnya maksudnya terbiasa dengan digital dalam hal apa nih? Dia melakukan administrasi, perizinan apa segala macam lewat aplikasi. Aplikasi. Oke. Itu dalam hal mendasarnya ya? Ya, Kalau lewat dalam hal RT. penjualan? Bukan, lewat RT dulu. Oh, oke. Setelah itu dapat program RT Mandiri, lalu kita kembangkan membuat sebuah pengelolaan internalnya.
Pengelolaan berbasis digitalnya internal yaitu namanya Sintar, Sistem Informasi Manajemen Tani Berkat Bersatu. Tuh. Jadi dari situ masyarakat jadi lebih mudah untuk mengetahui apa sih yang Pokmas beli, itu bisa lihat langsung. Jadi kayak semacam marketplace gitu? Marketplace-nya kita bikin lagi, ada namanya Sintar. Manajemen. Jadi kita ada 5 aplikasi di kampung itu. Wah mantap ya, kayaknya bisa bikin 5 aplikasi. Kita ada tim, bukan RT-nya yang bukan. Dari tim itu yang bikin, ya, untuk mengembangkan bagaimana RT ini supaya jadi kampung digital. Oh, jadi sumber daya benar-benar terkelola Iya. ya. Jadi RT kampung digital. Jadi nggak menutup kemungkinan nanti itu kayak di film Iron Man juga Jarvis ya. Jarvis, dengan ini. Iya. Mungkin lagi tuh Bang gitu. Iya. Suatu saat mungkin. Mungkin. Iya. Oke Bang. Jadi itu awal ceritanya. Kenapa? Itu berdampak banget nggak terhadap apa ya antusias masyarakat dalam mengelola usaha? Apakah usahanya ini hanya di bidang kelulut dalam sistem digital itu? Untuk yang kita sediakan di Sintar ini, Sintar tadi memang khusus untuk di Pokmas, baik itu pengelolaannya maupun penjualannya. Untuk UMKM sendiri kita bikin namanya WTW Go. Itu kurang lebih sama aplikasi hijau yang si GoFood, Grab, sama Shopee itu kita bikin. Jadi UMKM memasarkannya lewat WTW Go itu. Bisa nanti di download di Play Store. Jadi para petani-petani dan juga peternak seperti Bang Co ini Iya. nggak kebingungan sebenarnya Iya, dari iya, tempat pemasaran, ya ya. pemasaran dari ini kan. Jadi otomatis ini bisa meningkatkan lah, jadi salah satu Iya. potensi untuk bisa meningkatkan. Betul. Dan kira-kira bisa nggak ini go nasional atau go internasional produk ini kalau misalkan kita konsisten nih pakai cara itu? Untuk hal itu tadi filosofinya seperti tanaman. Kita butuh matahari, kita butuh tanah yang subur. Jadi kalau hanya tanaman sendiri yang berkembang tidak bisa. Oke. Jadi perlu dukungan pemerintah, dukungan stakeholder dan seluruhnya supaya ini kan karya anak lokal nih. Karya anak Banjarbaru, kami asli dari Banjarbaru ya. Mudah-mudahan lewat acara ini, lewat media ini bisa dipromosikan lagi bagaimana pengembangannya untuk go internasional. Go internasional. Karena ini bukan sekedar bukan sekedar mengelola madu kelulut, Iya. bukan sekedar berbudidaya, tapi ini sudah melibatkan teknologi. Teknologi informasi, betul. Oke, sudah melek ke 5.0. Iya. Oke, keren juga bahasanya. 5.0 J. Oke Bang, aku balik ke Bang Co nih. Iya. Bang Co, ketika mengelola madu kelulut nih, tentunya pasti ada kan, paling kan produk unik ya. Iya. Karena aku biasanya tahu madu itu dari lebah. Iya. Madu dari lebah, madu hutan yang biasanya dijual pakai botol. Iya, pakai botol yang biasanya viral pakai bulan Ramadan itu. Iya. Nah, pakai botol minuman itu. Iya. Kemudian aku tahunya itu madu. Tapi aku baru tahu kelulut ini ternyata bisa menghasilkan madu juga. Iya. Sebenarnya dari segi rasa atau hal lain ada perbedaan nggak sih? Perbedaannya sangat signifikan ya. Nah, dari literasi yang kami dapatkan dari jurnal-jurnal medis, ternyata kelulut itu salah satu penyedia zat antioksidan tertinggi. Oh. Jadi dia bisa itu salah satunya unsurnya itu flavonoid. Oh, iya, oke, flavonoid, oke. Nah, dia penyedia antioksidan tingkat tinggi. Terus selain itu dia gugusannya bukan seperti madu biasa. Dia gugusan gulanya trehalusa. Maksudnya gugusan itu struktur kimianya itu ya? Kimianya. Oh, Jadi oke. bukan glukosa. Jadi dia relatif bisa menstabilkan gula darah untuk dikonsumsi. Padahal dia manis ya? Manis, cuman ada rasa kekhasannya, ada asamnya. Oke. Apabila tergantung umur madu sih. Sebetulnya madu itu di dalam madu kelulut tuh kalau normalnya panen kan 3 bulan sekali. 3 bulan sekali, Ya, oke. 3 bulan sekali panen normal. Rasanya cenderung manis, nggak asam-asaman. Tapi kalau nggak dipanen sampai 6 bulan, itu manis, pure, legit. Kalau kebanjiran order, 1 bulan, 2 bulanan dipanen, cenderung masam. Oh gitu. Apalagi kalau boleh menambahkan, vegetasi itu dari tanaman buah-buahan, alpukat, lengkeng, rambutan, itu cita rasanya akan jauh lebih enak. Oh, Tergantung vegetasi. mempengaruhi juga ya? Iya. Oh, jadi tergantung apa yang sumber Sumber dia nektar. ngisap itu ya, ngisap apa? Nektar. Ngisap nektar Nektar. itu dari Pohon-pohon itu. Pohon-pohon. Oh iya iya iya. Resin. Iya. Jadi konsepnya sama sebenarnya kayak lebah madu ya? Iya, sama. Ya. Oh iya iya. Bang, tahu nggak kenapa aku nanyain rasa?
Kamu pengen ngerasain Oh ini? iya, silakan. Itu pada halus bang. Tapi ini jangan dicoba. Yang mana, yang mana? Soalnya ini dapat dari anggota, dari warga. Dari warga. Ini apa ini? Ini madu sintetis. Jadi bisa pian kalau mengenali kan bisa pian buka Rasanya baunya beda. baunya. Ini bukan madu kelulut ya bukan? Bukan. Ini madu Sintetis. madu sintetis. Oke. Iya. Kalau yang madu kelulut, Ini Oplosan. madu kelulut oplosan pakai air. Oplosan. oplosan pakai air. Iya, Dicampur. kaya dengan air. Supaya kuantitinya lebih banyak. Ini kayak ada lebih menyengat ini ya, Iya. menyengat manisnya itu. Iya. Kayak ada harum Mulai gula. asli ini, bukan. Nah, kalau yang asli ini. Oke. Oh yang asli. Nah, kalau asli ada harum-harumnya. Nah, ini harum asli dari tanaman. Oke. Coba ya, Bang, ya. Monggo. Kecil banget. Nih. Lain Iya. banget. Lebih apa? Lebih Iya, otentik ini. Nah, boleh. Ih. Rasakan manfaatnya. Saus, ya. Sendok, ada sendok-sendok di sini. Oke, oke. Bentar. Oke, siap. Yuk. Apa itu, Bang? Itu kebetulan kita itu punya alat daur ulang plastik. Jadi kita dari kemasan itu kan banyak plastik rusak nih. Ah, Kayak kemasan gini kan banyak plastik rusak karena pengiriman. Nah, kita pirolisis pakai itu, Reaktor pakai dibakar. reaktor dan dijadikan BBM dari plastik. ah, Iya, BBM dari plastik. iya dari limbah plastik. Dari plastik. Ini inovasi keren nih. Iya. Tapi sebelumnya aku coba ini dulu Iya, ya. ya, silakan. Coba ini dulu. Ini boleh? Boleh. Ini langsung lagi. Iya, langsung. Silakan. Privilege host semuanya. Cuman jangan langsung ditelan, Dinikmati dulu di mulut. Di maksudnya Di sendoknya taruh- di Enggak, Madunya. Oh, madunya. Madunya dikulum dulu. Oh, oke. Sampai bercampur sama itu. Oke. Enak banget cuy. Nah, kadang kalau belum terbiasa untuk menikmati madu, langsung ditelan tuh tersedak. Nah itu bikin kaget. Iya, langsung ditelan. Nah. Benar. Aduh. Tapi kayaknya rasanya lebih seger madu ini daripada madu. Iya, kalau madu lebah itu cenderung kayak karamel ya. Oke, Jadi cenderung kayak karamel, kayak sirup gitu. Kalau madu kelulut ada legit-legitnya, gitu. Seger. Jadi ada sedikit asam. ada asamnya Iya, juga. Jadi nah, seger bener-bener nggak yang bikin enak gitu. Iya, nggak bikin enak gitu. Oke, ini bisa dicampur buat apa aja ya? Nah, ini Atau kebetulan bagusnya gimana? kebetulan produk turunan kami ini Propolis dulu. produk turunan kami ini propolis. Propolis itu dari kantong madu. Sarangnya. Jadi dari sarang kalau madu kelulut tuh bukan bersarang seperti heksagonal gitu, tapi dia pakai kantong-kantong kayak bejana. Oh iya. Bulat-bulat gitu. Nah, bulat-bulatnya kecil Iya, gitu. iya, kecil. Oh, oke. Nah, kisaran satu bulatan tuh kalau tergantung jenis lebahnya. Kalau lebah gede itu bisa sampai 10 mili. Nah, dari kantong madu itu bisa dihasilkan propolis dan punya nilai tinggi, nilai kesehatan tinggi. Propolis ini sudah digunakan sejak zaman Yunani, zaman Romawi untuk Pengobatan ya? Untuk pengobatan. Pengobatan kuno. Oh, Iya. jadi memang benar-benar punya nilai Iya. di bidang kesehatan Iya. semuanya ya? Iya. Tapi sayangnya hari ini jadi limbah. Nggak- Banyak kan yang iya. belum bisa mengolah. Nggak terkelola. Di Kalimantan Selatan khususnya dibuang. Propolis. Sarang-sarang tadi. Propolis, iya. Propolis Sarangnya sarang iya. si kelulut ini. tadi. Apakah di lebah ada juga propolis? Dilebah sedikit banget kalau lebah biasa, ya, karena dia akan lebih banyak wax atau lilin malinnya. Oke, jadi ini banyak banget ya cabang yang bisa untuk Turunannya. dimanfaatkan turunannya ya. Iya. Apalagi dipadukan dengan kemampuan IT Abang. Iya. Wah, ini luar biasa banget nih upnya. Oke.
Ini tadi ada apa ya? Itu propolis. Ini tadi, propolis. Bang. Ini propolis aktif. Jadi yang sudah kita proses dengan sistem maserasi. Jadi kita memakai fasilitas dari RT Mandiri itu untuk membuat mesin maserasi. Oh, mesin maserasi. Iya, jadi kami memakai metodologi pengolahan itu microwave, microwave asisten ekstraktor. Jadi asisten ekstraktor itu MAE gitu. Nah itu menghasilkan propolis dalam waktu relatif singkat daripada manual pakai itu pakai. Jadi bahan-bahan yang bekas sarangnya itu Iya. terus dimasukin ke alat tadi, Alat pemanas, tadi, iya. alat pemanas Iya. tadi baru bisa menghasilkan propolis Iya, ini ya, propolis. dan bisa dijual di pasaran ya. Bisa. Oh, Dan ini harga jualnya itu per mili. per mili. Per mili. berapa? Per mili di pasaran di harga nasional itu 10.000. Per mili 10.000. Iya. Mahal banget. Karena dia pemakainya hanya ditereskan. Oh. Iya. Jadi Kasih air. banyak banget kayaknya sangat menjual banget. Iya. Propolis ya. Kalau kami membuat kalau biasa dari propolis yang pada umumnya itu dengan pelarut etanol. Oh, Nah, etanol itu kan oke. etil alkohol. Oh. Nah, karena kita kebiasaan nggak konsumsi alkohol, jadi kita ganti dengan grape oil. Oh, oke, ini bisa jadi inspirasi nih bagi teman-teman atau yang kalian masih tersesat di dunia alkohol. Bisa gunakan alkoholnya buat bikin propolis aja lo jadi duit. Oke bang, Iya. tadi kita sudah tanya-tanya banyak nih tentang kelulut nih. Aku mau pindah ke Bang Alfat dulu Iya. sebentar nih. Bang, tadi kan banyak aplikasi Banyak. berbasis digital kan? Mm-mm. Tadi ada 5 aplikasi. Bisa disebutkan nggak aplikasinya tadi apa aja dan kegunaannya Iya. apa sih sebenarnya? Dari tiap aplikasi itu pertama ada apa nih? Oke, yang pertama tadi kan ada kita punya si Pakem RT. Si Pakem RT. Itu oke. pengelolaan administrasi warga di level RT. Administrasi warga di Iya. level RT. Baik Jadi itu administrasi macam-macam ya? Ya, minta surat, kemudian mantau kegiatan, sampai kita buatkan CCTV dan CCTV? panik button ya. Oh, oke. Jadi masyarakat kalau mau lihat di mana lokasinya, rumahnya atau apa dengan aplikasi itu Cukup bisa. smartphone aja ya? Iya, Oke, smartphone itu aja. si Pakem RT. Iya. Kemudian apa lagi? Kemudian kita namanya Sintar. Sintar. Sistem Informasi Tani Berkat Bersatu tadi, yang mengelola internalnya dari Pokmas ini. Oh iya iya si Keuangannya, Sintar ini tadi oke. petugasnya, pegawainya, semuanya lah, anggotanya semua antar cover situ. Hmm. Untuk penjualannya e-commerce-nya, e-Sintar namanya. Sintar. Iya, ada e-Sintar. Berikutnya kita ada bikin lagi namanya WTW Go itu. Go. WTW Go itu untuk memasarkan UMKM masyarakat yang ada di RT 49 Oke, atau maksudnya memasarkan ini gimana bang? Nah, Nanti upload ke situ, Oke. diupload ke WTW Go itu, nanti dari situ orang bisa mengakses ya seperti tadi Grab, Oh, Gojek, ya, tadi oke. namanya WTW Go. Yang kelima apa bang? Yang kelima di WTW-nya sendiri, Oh. dia punya penjualan Hmm. yang mengambil dari UMKM tadi, memasarkan. Jadi Oke. WTW ada WTW Go, ada Sintar, ada Sintar sama si Pakem RT. Oke, jadi dana Pokmas RT Mandirinya ini benar-benar terkelola secara maksimal ya. Jadi dari segi apa? Dari segi kelulutnya dapat dan juga dari segi pengembangan digitalnya juga dapat. Apa seperti itu maksudnya? Untuk RT Mandiri itu dananya full murni ke pengelolaan. Oh, ke pengelolaan. Ya, Oh. ini cuma inisiatif dari beberapa kami anggota Oh. deh. jadi infrastrukturnya dulu kita Oke. bikin. Iya. Oke. Jadi digitalisasinya kita bikin, Kita habis siapkan. itu RT Mandiri masuk. Oke, jadi saling Jadi berkolaborasi. pelaporannya Iya. ya, jadi pelaporannya itu Oh. open manajemen. Oke, Karena jadi sudah sangat RT Mandiri, transparan. masyarakat sudah terbiasa dengan si Pakem tadi. Oke, sudah paham. transparan banget ya berarti Iya. ya, Bang ya. Oke, Levelnya. sangat luar biasa banget. Kira-kira nih, Bang, dari mungkin aku balik ke lingkungan Iya. ini ya, Bang Co nih. Dari adanya sistem aplikasi yang sudah kompleks nih, Iya. dari segi penjualan tuh berdampak banget nggak? Ya, alhamdulillah. Jadi memang dari ini kan baru 1 tahun program berjalan. Heeh. Nah, itu anggota kami itu dari waktu ke waktu itu mengalami penambahan. Dari awalnya 10 menjadi 15, sekarang 20. 22. Nah, memasuki tahun kedua itu banyak yang ngantri. Nah, selebihnya dari kakak yang belum terserap itu, dia kan jadi user.
Nah, melalui aplikasi itulah dia memesan. Iya. Jadi untuk minimal mereka itu untuk kesehatan warga. Untuk Gitu. pribadi, Untuk pribadi. ada yang bikin jadi bolu. Oh, Madu. Bolu madu. Nah itu ada. Ini termasuk ayam bakar Ayam madu. bakar. Oh iya, ayam bakar madu. Gimana itu? Silakan nih. Nanti kita coba di belakang. Nah, Lu kan nyaman paling bannya pakai. Ada yang dikomben dengan bawang tunggal sama dibikin sirup. Apa tadi bawang tunggal? Bawang tunggal difermentasi jadi dicampur dengan madu. Ini bawang Iya. tunggal. Bawang? Bawang kayak putih yang tunggal. Bawang putih Ah. tunggal Dicampur yang dengan madu, difermentasi fermentasi. dan di Bawang putih yang segepuk itu. Bukan bawang putih dapur. Bawang putih yang tunggal, satu-satu aja isinya. Oh, ada ya? Ada. Baru tahu. Oh, jadi ini. Iya. Iya. Nanti boleh dicoba. Ini apa kalau? Untuk vitalitas Vitalitas. dia, Oh, vitalitas stamina, ya. iya. Stamina. Oh, Pas di malam. Ini pas nih buat mandi. Oh, sudah. Bukan ada musuhnya. It. Oke bang, jadi itu sangat berdampak banget ya bang ya. Iya. Oke bang, bang Alfat kira-kira ini bisa nggak ditiru oleh RT lain kira-kira? Sebenarnya sudah kita sediakan kalau mau dipakai, kita terbuka aja. Jadi kalau mau silakan warga RT lain atau kelurahan lain, dan ini pun sudah kami serahkan ke Kominfo Oke. untuk sistemnya. Jadi Oke, kalau berarti mau sudah ada digunakan koordinasi sebanyak ya? ya. Oke, jadi salah satu pilar untuk menuju Banjarbaru yang smart city. Iya, Smart City. Ini juga dibawa oleh Ibu Lurah Sungai Besar kemarin ke Kominfo, jadi kita serahkan. Oh, oke. Bisa oke, dipakai oke. semuanya. Oke. Silahkan bagi warga yang mau. Oke, bang. Oke, balik lagi ke bang Coy. Bang Coy, tadi kan kita sudah bicara masalah IT ya, tapi oke banget nih. Bagi ini di Banjarbaru ini masih memungkinkan nggak kalau misalkan ada petani-petani milenial nih misalnya Iya. nih yang mau mencoba bergelut di usaha ini masih memungkinkan nggak pasarnya? Sangat memungkinkan. Bahkan untuk konsumsi warga lokal aja itu kurang-kurang. Abang masih kurang? Iya. Oke. Jadi banyak dari keluarga kami di kelurahan, di kecamatan, di instansi-instansi itu yang nggak terlayani. Oh. Nah, takutnya mereka itu kedapatan madu itu, Palsu. madu rekayasa, madu palsu, Madu rekayasa. seperti madu ini yang diajarkan. Itu diajarkan. Ini bisa dilihat dengan alat refraktometer ini, alat uji. Oke. Jadi ini untuk menguji briknya madu sama berat jenisnya sama kadar airnya. Ada ini palsu Nah. juga bang ya? Banyak. Banyak dioplos. Jadi untuk orang yang menginginkan pendapatan berlebih. Oke, berlebih. Itu alatnya apa bang? Refraktometer. Iya, refraktometer. Cuman ini belum digital, jadi belum bisa di print tapi bisa untuk menguji madu. Gimana cara menguji itu? Nah, caranya menguji seperti ini. Wih, boleh saya bantu sini bang? Iya. Nah, Jadi kalau ada warga yang mau beli, langsung ngetes langsung mana yang Oh, boleh di tempat ini kita. mana nih? dibuka aja. Yang ini dulu? Iya. Oke. Dibuka. Ini yang oplosan ya. Iya. Ini oplosan ya? Iya. Nah, ini bisa Dibandingkan dengan yang aslinya. Diambil, Oke, ini yang oplosan ya teman-teman ya. diambil samplingnya, Ah. habis itu ditaruh di sini, ditarik ke bawah. Oke. Nah, habis itu ditutup. Nah, Boleh dilihat dibandingkan Nah, dengan yang asli. nanti bisa dilihat lensanya diputar. Dia ada di bawah, nggak naik, jadi langsung kelihatan briknya. Oh, Di itu bawah. yang Iya. kuning itu ya? Iya, jadi yang biru itu nilainya batas sampai kuning itu. Bandingkan yang asli ini. Oke. Iya, Bukan. iya. Ini aja, Pak. Oh, ada. Yes. Jadi ini 70% air, 30% madu. Udah. 70% air, Iya. Iya. 30% madu. Iya. Dijual dengan harga yang sama sama petani. Iya. Yang maksudnya petani lokal ya. Iya. Waduh. Dan Asli banget itu tukar bemo gitu. iya. Dibandingkan yang aslinya. Kalau yang asli bang, coba kita tes. Oh jadi ini secara live langsung ya teman-teman ya perbedaannya. Jadi supaya jangan khawatir kalau beli di kita. Jadi ini paten asli. Iya. Jangan khawatir. Jadi kalau misalnya ada customer datang ke
tempat pian, Iya. langsung pian sajikan ini loh. Boleh, Dikirim langsung ke manen sini. sendiri bisa silakan. Kami persilakan ya. Oh, manen sendiri Mau bisa manen juga? sendiri silakan. Nah, kan naik ke anu, Bedanya. Oh iya, sangat Iya. berbeda. Iya. Benar. Naik ke angkanya kan tadi kan nggak naik ke angkanya. Oh. Jadi nggak ketahuan berat jenisnya berapa, kadar airnya berapa. Oh, ini salah satu caranya ya. Iya. Tapi Bang, kalau Ini secara ini aja Bang, makasih Bang ya. Iya. Kalau secara apa namanya? Rasa atau bentuk? Secara rasa ataupun cara pengetesan langsung ya ada nggak cirinya madu asin? Bang? Kalau madu campuran kayak ini biasanya kalau dirasakan dia lebih cenderung itu kayak air aja gitu, kayak sirup, kayak Oh, kayak sirup sirup, kebanyakan oke. ya. Baunya juga kurang. Baunya juga Tadi kan terasa. Iya, nggak Iya. semenyengat Iya. ini nih. Iya. Iya. Ini sangat menyengat banget nih. Tadi. Nah, kalau ini murni sintetis. Hmm. Jadi banyak kan orang di pasar itu Iya. jualan jualan madu, dia bilang madu hitam kelulut. Nah, mereka menancapkan image kalau madu itu nggak bisa madu yang asli itu Nggak beku. nggak beku, nggak doyan semut, nggak doyan. Padahal semut itu paling suka madu. Oh, sebenarnya? Iya, itu kebenaran sejati, kebenaran. Karena semut itu selalu mencari nektar di bunga-bunga, berebut sama lebah maupun kelulut. Kalau dia mustahil dia nggak suka madu gitu. Kalau bener nggak Bang yang kayaknya kalau misalkan ditetesin di kertas katanya dia nggak nyerap, itu benar nggak? Iya, Itu salah satu cara indikator mungkin. juga. Nah, kalau sintetis ini, kenapa semut nggak mau madu sintetis? Karena ada Pure pengawetnya. kimia. Pure kimia. Pure kimianya. Di samping itu ada campuran alkohol kan. Oke. Campuran etanol. Iya. Jadi Aromanya. aromanya kelihatan. Itu kalau dikasih semut nggak doyan tuh semut. Hmm. Bercampur alkohol ya? Iya. Hmm. Iya. Kayak familiar gitu. Iya. Enggak, maksudnya kan dulu di kuliah dulu kan ada Iya. hand sanitizer kan alkohol juga Iya, gitu iya. loh. Jadi hampir-hampir ada bau-bau gitu. Iya. Oke. Iya. Oke, Bang. Tadi menarik nih. Bang Alfat ada nyeletuk tadi. Ada nyeletuk tentang katanya bisa mainin sendiri, Dad. Iya, boleh Jadi panen silakan. sendiri. Iya. Kemarin Pak Camat Bulura itu manen sendiri beliau. Abang ini keduanya ikut manen juga gak sih sebenarnya? Atau sebenarnya pelaku usaha petang yang manen Abang Co. Terus yang masalah untuk manajemen aplikasinya pian gitu ya sistemnya. Kita memang saling bantu membantu. saling bantu Iya. ya. Oke, jadi saling mengisi ya. Oke. Sinergi. Sesuai dengan Oke. nama kampung kita kan berkat bersatu. Bisa masuk. Oke, jadi bisa manen langsung. Manen langsung. Jadi manen langsung misalkan orang nih beli satu botol, satu Iya. botol berapa mili? 250. 250 mili. Jadi 250 mili itu dia manen sendiri gitu ya. Oke, manennya itu pakai apa sih, Bang? Pakai itu Pompa. eh, Kayak pipet tadi. pompa air yang Air direfleksi. galon itu. Air galon Net yang itu pakai dibalik. baterai. Oh. Itu cuman dibalik Oh. dibalik urutannya dia nyedot. Oh. Jadi iya, nggak iya. mengeluarkan gitu. Oh, benar. Ini Lulut ini berarti aku kayaknya pernah lihat deh. Di filmnya Upin Ipin itu bukan sih? Iya, iya kan? Iya, benar. Itu ya Lulut maksudnya. Iya. Oh iya, jadi dapat gambarnya sudah nih. Berarti bisa langsung minum ke situ? Bisa. Nah, pakai sedotan itu Oh. aqua. Sama itunya boleh dimakan ya? Iya. Sama rumahnya. Sama rumahnya, propolisnya. Bisa kayak permen Iya, karet. nah, Oh. jadi kalau mampir, kami biasa Boleh banget nih, Bang. iya, kalau kami biasa makan madu bukan minum madu. Iya, Makan madu? Iya, Oh. sama sarangnya itu. Sama Jadi waktu sarangnya. menghisap Iya. tapi resiko tanggung masing-masing ya, tentang sedot mulut kayak atau apa. Iya. Bisa nggak gitu, Bang? Oh, nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Iya. Dia Oke. menyingkir dia. Oh. Kalau kita sudah pernah mengkonsumsi propolisnya, Iya. mengkonsumsi madunya, itu Mengenal dia. dia mengenali kita Aroma udah. kita. Oh, Jadi oke. feromonesnya nyatu. Oke. Jadi nggak bakal gigit juga nggak Iya. bakal. Jadi saling mengerti bahasa Iya. masing-masing Iya. ya. Oh iya ada bahasa. Kemarin tuh ada yang viral juga bahasa semut, bahasa ulut lagi ya. Iya. Bahasa semut. Ya, Pak Ina kayak ini. Oh, gitu. Iya. Oke, jadi Iya. sudah tahu Lulut ini cepat tahu bahwa ini petani atau Iya. enggak gitu ya. Iya. Jadi dia akan sudah menjauh. Iya. Waktu panennya apa sih, Bang? Waktu- Maksudnya waktu panen tuh bagusnya pagi kan.
Sore. Antara pagi sampai jam 3 sore. Itu waktu panennya. Waktu panennya. Oke. Karena kelulut itu biasanya dia pagi itu keluar, jam 6 itu sudah pulang. Sudah bersih, nggak ada Pagi yang keluar. Ya, pagi itu ada cahaya, dia keluar dari sarangnya itu, cari makanan segala macamnya. Jam 6 itu pasti sudah kembali. Jam 6 pagi sudah kembali. Jam 6 sore. Oke, berarti sama aja kayak pagi itu waktu gawe, sore break. Lebih ya. 8 jam kerja. Hiduplah seperti kelulut. Oke, Bang. Satu tanya nih buat Bang Alfat nih. Aku juga banyak Bang punya teman-teman yang ibaratnya tuh punya kemampuan di bidang IT. Bidang IT. Tapi aku lihat mereka biasanya teman-teman IT itu hanya terfokus kepada pekerjaan-pekerjaan yang ibaratkan tuh memang di bidang mereka gitu loh. Kenapa Abang bisa kepikiran untuk mengkolaborasikan ini dengan mengkolaborasikan bidang Abang ke petani gitu? Yang ini kan dua hal yang berbeda nih. Masalah digitalisasi dan juga masalah ilmu alam. Ternyata bisa dikolaborasikan apa tuh bisa Bang? Iya, jadi kita ingin setiap organisasi itu transparan, akuntabel, dan itu bisa dilihat oleh semua anggota. Oke. Baik itu pembelian Pokmas, nanti takutnya ada yang berusaha lah sama ketua. Oh, ini di uangnya mana, pembelian apa? Oke, awal Dengan mulanya ada itu. sistem itu, orang mau lihat silakan. Inilah uangnya, inilah pembeliannya, inilah digital lengkap. Oke, itu orang-orang tuh merasa tertarik ke situ ya. Iya, akhirnya Boleh terbuka juga nih. Kita intinya keterbukaan lah intinya di RT kita. Iya, jadi semua itu by system. Jadi orang mau mantau silakan, mau lihat silakan, open aja. Oke, yang terlibat di Waduk Kelulut berapa orang? Ada Ini 22 22 orang. 22 orang tadi ya? Sorry, Iya. oke. Kelupaan tadi. 22 orang. Oke Bang, balik lagi ke Bang Alfat nih. Tadi sudah dibicarakan panjang lebar mengenai kenapa awalnya kita awal perkaranya adalah Abang ingin memberikan transparansi. Iya. Akhirnya berkembang menjadi wadah penjualan. Iya, segala macam ya. segala macam. Dari ide itu. Kalau harapan Abang nih, langkah-langkah apa yang ke depan ingin Abang lakukan di dunia digital ini terhadap Pokmas? Iya, kalau untuk Pokmas sih ke depannya kita ingin berbasis IoT lagi. Oh, Karena di New Zealand itu infonya beliau juga ada beberapa ini. Satu koloni itu dia pakai GPS jadi ketahuan kemana. Koloni? Iya. Sarangnya itu dia kemana, lokasi yang akan di vegetasi yang dimakannya segala macam. Itu terdata, terprediksi, terdiagram semua. Jadi kita bisa kayak gitu? iya. Wow. Kita bisa mengetahui oh ini akan panen misalkan dalam 2 bulan. Oh ini rasanya seperti ini. Oh ini tanaman vegetasi yang di ini segala macam kalau ber-RT itu. Jadi tahu kelembapan, tahu suhu, tahu polusi apa segala macam. Oke. Itu kalau sudah itu petani sudah akhirnya lebih mudah. Oh musim hujan apa yang harus dilakukan? Oke. Musim panas bagaimana yang harus dilakukan terhadap pelulutnya? Oke, jadi kuantitas dan kualitas itu lebih mudah untuk Iya. terkendali ya. Dikendalikan Itu berbasis di New Zealand ada kayak gitu ya? Iya. Semoga kita bisa. Iya makanya itu. Jadi di GPS ini taruh di kelulut satu atau gimana? Di koloninya ya gitu ya. Di bawah di koloni ya. Dia Oke. berbasis kayak kita ini pengenalan wajah. Oh. Jadi basis satelitnya dia mengenali kemana terbangnya segala Oh, macam. Oke oke. Wah luar biasa banget Iya. ya. Itu bisa meningkatkan kualitas, kuantitas. Iya, juga kualitas. bisa. Dan itu prediksi. Ini prediksinya akan diinduksi lagi atau dia akan dipanen atau segala macam bisa diprediksi semua. Oke oke. Kita analisanya berbasis tadi Oke. digitalnya. Nah, oke teman-teman. Misalkan teman-teman ini lebih penasaran nih gimana caranya membudidaya kelulut dan apa aja vegetasi yang ada di sana dan bagaimana termanajemen baiknya di Pokmas Berkat Bersatu ini, langsung aja datang di mana? Di Kampung Berkat Bersatu, Kampung Berkat RT Bersatu. 49 Sungai Besar. Kelurahan Sungai Besar, Kelurahan Sungai Besar ya, atau nanti bisa diperkenalkan lewat Instagram produknya. Ada ya? Ada Oke. produknya ada. Oke Bang, kita mungkin dari aku itu dulu, tapi kita ada pertanyaan dari netizen juga. Oke, Netizen kayaknya banyak banget tuh yang pam. Katanya madu kelulut, apa sih madu kelulut? Kok baru tahu bahwa ada madu kelulut itu bisa dibikin apa? Ternyata kelulut itu bisa menghasilkan madu. Ya. Saya juga baru dengar nih Bang. Dari beberapa komunikasi kita dengan dosen di Borneo juga, dia sampai bikin sabun dari propolis. Sabun? Sabun propolis. Sabun propolis. Iya. Buat skincare. Iya, makanya itu ke depannya bisa. Iya juga. Kan ala-ala kalau ini ke wajah boleh nih. Mana? Ini ya. Iya, Boleh remaja. untuk meremajakan. Ini beauty. Meremajakan Iya. Remajaan. Biar 11-12 sama Ariel gitu. Bisa. Ini mohon maaf, umur saya itu udah 50 tahun. Oh ya? Iya, 50 tahun. 50 tahun? Iya. Ya, masih anjing. Ya, berkat propolis. Propolis ya? Iya. Ini
Sorry, propolis ini diminum sebenarnya atau Boleh. Dikonsumsi, diminum, dioles, bisa. Dioles, Iya. itu boleh. Iya. Oh. Untuk luka bakar, luka robek, kalau luka hati itu agak sih. Itu madunya lain lagi madunya. Madunya lain lagi ya. Oke, luka bakar rupanya. Oke, Bang. Ini kita banyak pertanyaan nih, Bang, dari netizen nih, tapi kita cuma bisa ambil 3. Iya. Ini 3 aja. Periksa dulu. Oh, alhamdulillah yang komen nih generasi tahun 2000-an ke atas nih. Oh iya. Oke. Mm-mm. Karena di segmen-segmen sebelumnya itu banyak generasi Z yang 2000-an ke bawah, sorry. Iya. Karena kalau misalnya 2000-an ke atas kan kemarin-kemarin kan segmennya pasti anak-anak gila gitu ya, Bang. Oke. Ini pertanyaannya dari Ibu Titik Septiningsih. Nah, Ibu Titik banyak nih nanyanya beliau nih. Kita ambil satu. Apakah ini akan dijadikan inovasi lain misalkan kampung itu? Apakah sebagai eduwisata misalkan atau hal lainnya misalkan seperti apa? Apakah ada inovasi atau rencana ke depannya bagi Pokmas Bersatu, dan juga apakah ada produk yang telah dibuat selain yang ada di depan ini, misalnya kayak permen, gitu Bang? Iya, untuk inovasi ke depan kita akan mengaitkan bagaimana keberlangsungan Pokmas ini dengan hortikultura. Oke, hortikultura. Jadi ada lombok segala macamnya, itu tanaman-tanaman buah apa segala macam akan kita coba rangkul ibu-ibu untuk ikut bergerak di tadi penanaman segala macam agar ketahanan madu itu ketahanan pangannya untuk kelulutnya ada vegetasi tadi. Selain itu kan bisa langsung dinikmati oleh ibu-ibu tadi. Kemudian inovasi berikutnya kita juga bikin TTG dari tempat gula tadi yang dari plastik. Oh iya tadi belum Iya, bahas tuh. dari plastik jadi bahan bakar. Ini sudah kami uji, kami campur ke tosa. Kami kan ada dapat tosa itu bantuan dari pemerintah. Boleh dibuka bawahnya bau minyak bumi itu, Mas. Jadi dari limbah-limbah plastik itu kita bakar. Wah, Iya. Itu kalau dipetik api langsung dus. ini. Iya. Wah, ini Badan Riset Inovasi Nasional. Iya. Harus lihat nih. Ini rencananya kita daftarkan di TTG-nya Banjarbaru, kan ada lomba TTG itu. Ya jangan ini. Nanti kita Tapi bisa nikahnya harus jawab. jangan konsumsi. Jangan. Konsumsi tosa aja. Ini konsumsi tosa aja buahnya. Itu minumannya tosa itu. Ada menjelak kailun, Bang. Jangan. Iya. Aduh. Jadi ini untuk limbah-limbahnya itu kita bakar. Oh. Karena harapan kita sih kita punya sampah itu dikelola baik organiknya maupun yang plastik. Ini benar mau bensin loh, Bang. Iya. Enak mau bensin. Oke, jadi Banyak lah inovasi, ada lagi yang bikin dakron dari plastik, kita rencana ada juga. Tapi ini kayaknya keren banget nih. Maksudnya kan dunia nih pasti lagi warning ya kan masalah plastik. Iya. Ini sudah jadi salah satu solusi sebenarnya. Iya. Cuma ini hari ini masih lebih mahal biaya produksi dibanding hasil. Itu. Oke. Cuma kalau kita bicara itu alangkah bergunanya kita ini kalau menjaga. Oke, setidaknya ini ada satu batu bata nih yang sudah ditaruh nih Iya. kan. Akhirnya kan nanti dikembangkan. Ini mulai kami kembangkan berbasis IoT juga. Oh, Jadi semua kontrolnya dari handphone tanpa dibakar, cuma dipanaskan. Panaskan lewat induksi gitu. Oh, jadi itu ya. Jadi produknya enggak Bukan hanya terbatas ini aja gitu ya. Jadi menarik juga nih kata Bang Alfat sesuai dengan pernyataan Bang Tio juga tadi bahwa kelulut ini dia cari makan itu pagi, dan dia mencari makan itu nggak perlu jauh-jauh lagi ya. Itu mempengaruhi ini nggak? Mempengaruhi kecepatan panen nggak akhirnya nanti? Iya, sangat berpengaruh dan secara kualitas dan kuantitas juga. Oh, jadi nggak perlu jauh-jauh lagi mencari nafkah ya? Iya. Nah, Jadi dekat-dekat aja di hadapannya di atas rumahnya itu udah ada makanan. Ada Jadi makanannya. tinggal terbang ke atas, turun lagi, terbang ke atas. Harus jauh-jauh lagi ke Walaupun secara teorinya kelulut itu jangkauannya sampai 800 meter, 900 meter. Dia dari sarangnya. Hampir Dari 1000 pakan. meter. Iya. Radiusnya, Iya, radius terbangnya. Iya. Berarti tuh ada kemungkinan dia nggak balik? Maksudnya dia terbang nih cari makan, tiba-tiba dimangsa sama predator ya, betul. Kemungkinan ada ya? Ada. Oh. Kalau dia sumber makanannya
source-nya dekat, jadi dia itu Cepat. untuk Produksinya lebih cepat. Itu berarti akan mengaruhi kualitas rasa juga. Iya. Apakah misalkan ada yang nanam lombok terus lulutnya makan apa lulutnya makan lombok, apa madunya jadi pedes? enggak. Karena yang diambil cuma nektar sama polennya. Oke. Jadi Cuma ada sorry. aroma-aroma itu Pak Iya. ya. Cuman aromanya yang Kekhasannya beda. Kekhasan. Kalau rambutan, lengkeng itu akan mempengaruhi ininya. Oh, iya. Sebetulnya kelulut itu penyerbuk nomor 1 Hmm. dibanding serangga lain, dan dia bisa mengendalikan hama. Berdasarkan pantauan kita, observasi kita itu, dia bisa menanggulangi hama kayak lalat buah, gagal panen buah, itu mangga. Oke. Karena ada itu kayak Kumbangnya lalat itu buah, kan? kumbang tusuk jarum itu. Yang rusak tanaman-tanaman kalau dengan kelulut Nah ini itu dia dia punya senjata. Kalau dia meludah, lalat buah itu lengket, nggak bisa bergerak. Jadi nggak bisa bergerak ya. Jadi disemprot sama ludahnya dia. sama ludahnya kelulut ini. Iya. Karena dia yang bikin sarang itu. Iya, ya? dari ludahnya, Oh. dari getah. dari getah Oke, resin. resin. Iya bang, ini ada yang iseng nih kayaknya. Bang, perlu reseller nggak? Saya siap jadi reseller. Gimana nih tanggapan abang? Vokalis gimana vokalis? Boleh. Oh, boleh ya. Oke, bagi teman-teman yang mau jadi reseller nih, nanti bisa Iya. hubungi Bang Co. Iya. Bang Co di mana bang hubunginya nih? Ada Instagram nih. Di Ada. Pokmas Katsu. Iya. Wah, Katsu berkat Bersatu. bersatu. Oke. Semangat Pokmas Katsu. Oke bang, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih bang ya. Boleh ya bang ya? Iya. Pertanyaan dari Bang. Oke ini aja nih. Dari Oris Rizwana. Nah, di sini pertanyaannya transformasi digital biasanya sulit kepada orang yang gagap teknologi. Iya. Nah, gimana caranya bisa jalan di Pokmas Bapak? Ya, jadi selama ini bagi anggota atau masyarakat tetap kita beri sosialisasi dan pelatihan. Oke. Harapan kita sih masyarakat itu akan terlibat langsung, tapi memang tidak bisa dipungkiri ada masyarakat yang tidak anti dengan teknologi Oke. itu ya. Tapi kita tetap arahkan, tetap kita sosialisasi. Jadi kalau ada yang berurusan dengan RT, diarahkan menggunakan Sipakam atau menggunakan ini diajarkan bagaimana beli lewat aplikasi. Oh, dan ketika mereka awalnya memang susah ya. Iya. Susah ketika mereka sudah Betul. tahu dampaknya. Kecanduan dong. Iya. Oke. Iya sebenarnya online sekarang kecanduan. Betul. Tapi angka baiknya kecanduan adalah hal yang positif gitu loh. Oke bang, kita lanjut lagi nih bang. Pertanyaan terakhir dari netizen. Dari Irza Haifani. Apa ciri khas utama madu kelulut sama di Bandung madu lain? Iya. Apakah yang bisa menghasilkan madu cuma kelulut sama lebah dong? Nah, sebetulnya yang bisa menghasilkan madu itu kelas lebah ya. Oh. Ada lebah apis itu ada macam-macam, ada apis dorsata, serrana, mellifera. Oke. Nah, genus kelulut sendiri itu ada, kalau di Kalimantan kami punya sampling, punya spesimennya itu ada 45 jenis. Waduh banyak ya. Nah, ada kelulut endemik Kalimantan ini yang memang madunya sangat mahal dan itu konsumsi raja-raja Di Kalimantan? di Kalimantan ini. Oh, iya. Dan itu pernah diliput secara nasional dan itu nggak jauh dari di Banjarbaru juga. Itu juga. Iya, Oke. di Banjarbaru juga. Dia membudidayakan kelulut yang paling terkecil di dunia itu hanya ada di Kalimantan. Kelulutnya kecil gitu, kecil banget. Oh, Itu namanya Fuscobalteta. terus kembal kereta. Iya. Dia itu menghasilkan madu itu hanya 1 sendok Waduh. per Mahal, ya. bulannya. Tapi itu jenis kelulut tertentu. Iya. Kelulut yang di Mas Abang tadi ya, Iya. bukan kelulut Iya, yang Abang ini. Iya. Oh. Di tempat kami itu ada 3-4 jenis. Jadi ada Fuscobalteta, terus ada Levisep, Wah, dia juga bisa. Itama, habis itu ada itu Descherry. Oke. Ada 4. Itu mereka saya berantem nggak? Kadang gitu. Oh, Jadi tapi bisa ya? iya. Kalau mereka ketahanan pangannya itu Sedikit. Oh, jadi sedikit. memang benar-benar harus Iya. dikuatkan Iya. dari segi tanaman apa yang Iya, bisa tanaman. sumber makanan. Iya, ya? sumber makanan. Sumber makanan. Vegetasinya. Oke bang, aku belum nanya nih harganya berapaan sih bang kalau abang jual biasanya?
150 kalau madu berumur 6 bulan. Berumur 6 bulan 150.000. Ya. Dengan Kalau madu berumur 3 bulan sekitar 130. Oh. Kalau madu 1 sampai 2 bulan 115. Jadi Oke, tergantung ini umur ya. madunya. Dan Jadi rasanya dengan- beda-beda. dengan banyaknya 250 250 mili sama ya, 130 sama 150 Iya, tergantung tergantung. panennya berapa Iya. lama. Oke. Tergantung kualitas madunya. Kualitas madu ya, karena tadi mempengaruhi kualitas ya. Kualitasnya. Oke. Oke, teman-teman. Mungkin Bang, itu dulu yang Iya. bisa aku coba tanya-tanyakan nih. Mungkin ada nggak pesan untuk Pak Wali nih terhadap Iya. program RT Mandiri atau ucapan apa yang ingin disampaikan kepada Bapak Wali Kota melalui program Betul. RT Mandiri, apakah sangat membantu UMKM atau seperti apa? Silakan. Yang pertama-tama kami ucapkan terima kasih terutama kepada pemerintah kota yang telah memberikan program RT Mandiri ke RT Oke. kita. Kemudian memang harapan kita masih ada di bagaimana untuk mengembangkan vegetasi itu supaya lebih rindang lah kampung kami tampaknya. Oke. Iya. Jadi mudah-mudahan lewat acara ini tadi bisa membantu untuk penambahan vegetasi. Kemudian berikutnya dipersilakan kepada para peneliti, para dosen lainnya untuk mau lihat secara langsung atau mengembangkan tadi salah satunya yang propolis jadi sabun tadi atau kosmetik apa, silakanlah mampir ke tempat kita. Jadi terbuka terhadap semua Iya. elemen ya, elemen yang mau untuk kepentingan penelitian, Iya. skripsi itu bisa masuk ke sana. Karena memang harapan kami hari ini tadi tetap masih dibantu atau oleh pemerintah daerah Oke. juga bagaimana mengembangkan tadi. Tidak bisa berdiri sendiri lah intinya Oke, kalau itu. benar-benar. Karena pentingnya kolaborasi Iya. dengan pemerintah, akademisi itu sangat Perlu di-hire pemerintah lah intinya. Oke, Iya. siap. Intinya sangat bermanfaat banget ya program Iya, ini ya betul. untuk keberlangsungan UMKM Alhamdulillah. di Baru. Dan semoga tentunya program ini bisa terus dilanjutkan karena ini adalah salah satu bukti bahwa pelakunya sendiri menyatakan bahwa kegiatan ini atau program ini bisa bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat, dan harapannya nanti ke depannya masyarakat yang melaksanakan Pokmas RT Mandiri bisa melakukan kegiatan ini dengan optimal seperti yang dilakukan oleh Pokmas Berkat Bersatu. Oke teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan dan kita kulik-kulik mengenai madu, dunia permaduan dan perkelulutan. Iya. Oke, mungkin aku tutup dengan pantun. Antun. Bantu. Es durian es lasi. Cukup sekian dan terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madu di tangan kananmu.